Pesan nggak untuk Nikita Mirdani ketika tadi Ibu sudah diperiksa? Ya baik ya, pesan saya untuk NM, kita sebagai wanita, janganlah sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai perempuan, udahlah gitu. Kita jaga juga perasaan anak kita gitu loh, maksud saya gitu. Itu aja sih dari saya. Ibu apa yang membuat Ibu sampai terharu, sampai menangis? Oh ya, saya tarik ke diri saya loh, kalau kita punya anak begitu, jangan dong kita umbar-umbar gitu loh. Aibnya itu termasuk aib loh. Anak itu kita lindungi, kita nasihati, kita bimbing, itu sih kalau dari saya. Kalau Ibu sendiri dalam mengajari anak seperti apa sih Bu? Kalau saya dalam mendidik anak itu ya kena izin ya, karena memang kita muslim ya, tentu kita sesuai dengan ajaran agama kita ya, kita didik, sholat jangan tinggal, hormat yang lebih tua, apa yang menjadi tugas itulah yang kau kerjakan. Tapi untuk pakaian yang sopan, anak saya semua pakai. Tapi untuk dekat sama cowok, pacaran itu mungkin dibolehkan nggak? Alhamdulillah sampai saat ini anak saya masih fokus pada pendidikan. Alhamdulillah. Memang tidak diizinkan untuk pacaran? Sebenarnya sih ya memang belum saatnya, dan si anaknya juga memang karena pendidikan dari dulu memang kita sudah ke agama gitu ya, jadi sampai sekarang mereka juga taat kepada ajaran kita itu yang kita menurut agama Islam. Bu Eli sampai turun tangan juga ke sini, merasa anaknya dibawa-bawa ya. Tapi si anak sendiri ini nggak sih Bu, ada cerita ke Ibu ngeluh kok saya jadi dibawa-bawa apa gimana? Iya pasti dong, kan memang kami kan di Medan, si bapaknya sering di sini, karena kan mereka kan dibully juga sih, dan kita juga nggak enak lihat-lihat di media itu disangkut pautkan gitu kan, nggak enak juga. Ngatain kita miskin, kismin, suami kamu ini, suami kamu jodohkan ke ini, kan si anak malu juga dong. Sampai nangis terbebani juga, iya. Sampai nangis nggak anak? Anaknya nangis, tapi nangisnya itu ya kami itu memang di rumah di Medan khususnya ya, kami itu memang dari dulu juga dengan Pak Rasman itu selalu sholat berjamaah, sampai sekarang kalaupun Pak Rasman tidak di rumah kami tetap sholat berjamaah. Setelah sholat disitulah kami meluapkan kesedihan kami gitu, kenapa sampai begini, padahal suami saya tidak ada melakukan itu. Terkait yang si gini-gini itu juga, itu sebenarnya di sini saya sampaikan, saya kemarin ikut mediasi juga di situ. Suami saya tak ada melakukan begitu, dia melakukan yang sesuai dengan hukum syariat agama. Kalau memang dia melakukan itu, mungkin saya sudah duluan minta pisah gitulah istilahnya. Kalau beliau ini mau tampil-tampil, joget-joget di depan perempuan gitu loh. Tapi imbas dari ini semua, malu atau gimana Bu setelah dibawa dijodohkan sama Fadil? Enggak dong, cuma hanya tertekan gitu ya kan. Ya kok gitu, masa dia suruh si Fadilnya nikah ke anak saya. tapi mereka sempat sama teman-temannya gimana Bu? Ada mungkin iseng-iseng bercanda-bercandain nggak sih? Enggak, karena mereka yakin ayahnya benar. Cumanya kadang dia tahu lah anak ya masa pertumbuhan remaja, dia ngeluhnya ke kita gitu. Apa sih yang dia keluhkan tuh apa sih? Ya orang kan lihat di media itu loh, kan nggak enak yang dibilang ayah kamu inilah, ayah kamu apa namanya, kena badannya gemuk lah, pura-pura ninja, berarti kamu keturunan pura-pura ninja. Tapi teman-temannya nggak ada yang ini kan? Enggak, teman-temannya juga tahu karena bapaknya nggak gitu kelakuannya. Jadi yang satu closingnya, anak saya disuruh nikah dengan Fadil. Lah yang pacaran sama Fadil siapa? Kan anak kau. Ya udah nikahin aja, orang Fadil nunggu kok. Anak saya itu sudah 2 kali dilamar akpol bro, tapi anak saya belum mau. Bener, ini mamanya nih. Dan dia mungkin mau daftar spesialis ya di pertengahan tahun depan, ya nggak ada masalah. Ya kita kalian nggak pernah saksikan istri saya pergi jadi DJ kan? Pernah nggak Bu Eli jadi DJ? Ini pernah nggak? Nggak pernah. Artinya apa? Kita tuh masih dikasih Allah rezeki, kita hidup dengan cara yang itu. Bukan saya merendahkan DJ ya, tidak. Tapi istri saya nggak pernah DJ gini-gini. Saya pun nggak pernah gitu-gitu. Saya bukan manusia bersih, saya pendosa. Tapi saya berlatih berusaha lebih baik daripada orang yang mencerca saya. Oke, mungkin buat Bu Ade tadi pertanyaannya apa aja Bu Ade? Pertanyaan seputar ya apa aja, putar apa gitu? Ya kapan dilihat, kapan posting, gitu kayak kita semua tahu lah ya, Indonesia tahu lah. Masa suruh-suruh, ini Bu Ade ini di DM,
Bu Eli di DM minta cerai aja. Oke. Emangnya mantan suami kau? Gimana Bu Ade? Artinya disuruh cerai aja, ini gimana Bu Ade? Nah itu di postingan dia buat istri-istri Rasman, ceraikanlah. Ya, yang tahu kan kita siapa suami kita aja sih. Tapi Bu Ade merasa ini nggak sih dengan masalah dengan hal-hal seperti ini menjadi satu beban nggak sih? Oh jadi masalah kayak begini dan semakin panjang. Beban sih dikit ya, kan pernah kan Bang Rasman kan membela, menolong, membantu. Kok sama Bang Rasman dibawa-bawa, ditanya gitu. Kok gitu ya, gitu aja sih. Harusnya kan fokus ke hukumnya, fokus ke Fadelnya, bukan malah lebar kemana-mana. Tapi kenapa sempat menyesalkan nggak sih kenapa kamu mau membela? Enggak sih, karena kan kita kan Allah Maha tahu. Aja. Nah, bagi saya berita yang disampaikan oleh orang bodoh diterima radio disebarkan oleh orang bodoh. Tapi dengan anak-anaknya Bang Rasman yang ibarat kena imbasnya gimana Bu? Kenapa? Anak-anak Bang Rasman yang kena imbasnya itu seperti apa sih buat kamu sebagai orang tua itu juga? Kita palingnya kita ngobrol sabar gitu aja. Semoga setelah ini dinaikkan derajat ayah. Karena kan dihina, difitnah. Oke. Kasih ya Kak. Ya.